Oke, selamat sore semua. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, biar siapa tahu masih ada teman-teman yang mau masuk atau belum masuk. Kita tunggu sekitar 2 sampai 3 menit lagi. Oke, karena jam sudah menunjukkan 15:10, maka kita akan mulai kelas kita untuk sore hari ini. Oke, sebelumnya aku harap semuanya baik-baik saja. Karena untuk tema kita hari ini adalah sesuai yang aku janjiin sekitar seminggu sampai 2 minggu yang lalu. Tema kita kali ini adalah listening and reading. Nah, mungkin buat teman-teman yang kurang paham arti listening and reading itu artinya adalah bukan emang secara keseluruhan artinya adalah mendengarkan dan membaca. Namun soal-soal seperti ini juga sering keluar di beberapa ujian dan sangat berguna untuk melatih pemahaman teman-teman dalam latihan-latihan soal bahasa Inggris. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal yang akan aku berikan ke teman-teman, nah sebelum itu apa sih itu listening dan reading? Apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Bisa tulis di kolom chat ya. Menurut kalian masing-masing, apa sih itu listening and apa sih itu reading? Aku kasih waktu 1 menit buat menjawab. Di sini nggak ada salah benar ya. Jadi kalian bisa ngutarain pendapat kalian masing-masing gitu. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Maksudnya nggak ada yang salah, bukan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kalian bisa ngutarain pendapat kalian masing-masing. Apa itu listening, apa itu reading. Ada yang bisa jawab? Oh, kayaknya belum pada, masih banyak yang belum ngerti ya listening sama reading apa. Oke, kalau gitu untuk kali ini aku kasih pengertiannya di kolom chat ya. Ini aku ambil berdasarkan keseluruhan. So, aku bacain, ini dalam bahasa Inggris tapi gak usah khawatir karena aku bakal artiin. One listen to message. Listening goes beyond hearing the words that are being spoken. Listening means thinking about the message to understand it clearly and completely. To listen is to hear the words, notice the tone of voice, sense the mood, and observe any other cues that complement the message. Nah, maksud dari kalimat ini adalah listening itu adalah mendengarkan, teman-teman. Secara luasnya pengertian adalah mendengarkan. Namun, dalam konteks bahasa Inggris, listening artinya adalah di mana kita diam dan berpikir, tapi kita juga mencoba untuk mengerti permasalahan dari suatu hal, dan di mana kita posisinya adalah untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah tersebut. To listen is to hear the words, notice the tone of voice. Kita juga membaca nada yang diberikan oleh seseorang tersebut. Nah, saat kita mendengarkan, tentu saja kita harus mengerti gimana perasaan orang tersebut, teman-teman. Contohnya kayak aku lagi ngomong sama salah satu dari kalian, tapi nadaku kayak gini, kayak, aduh, aku sedih kali hari ini. Itu kan berarti
kalian bisa dengerin dari suaraku kalau aku lagi sedih, aku lagi nggak in the mood, atau enggak aku lagi kecewa. Nah, beda kalau aku lagi, wah aku senang kali hari ini. Wah, I'm so excited. Today's I'm going to win. I have a tournament. I'm going to win. I'm so excited. Nah, dengan nada seperti itu kalian bisa bedain di mana saat aku lagi yang pertama tadi aku lagi sedih dan yang kedua aku lagi senang. Dari situ kalian harus bisa baca nada-nada tersebut itu. Nah, hubungannya gimana Kak sama ujian-ujian UTBK? Mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Kan UTBK mungkin cuma bahas-bahas soal aja, nggak ada listening-nya. Nah, listening ini dipakai dalam soal-soal yang berbau percakapan, teman-teman. Nah, biasanya kan kita tahu kan ada kayak nada-nada seperti ini misalnya. Aku tulis di kolom chat ya. Ada tanda seru, tanda tanya, tanda kutip dan sebagai hal-hal macam lainnya. Nah, biasanya tanda-tanda ini kita harus bisa membayangkan percakapan tersebut. Bayangin kita ada di sana gitu. Kita listen gitu. Wah, percakapan ini apa? Gitu. Dari perasaannya dia lagi kesal, lagi senang, lagi bahagia, atau lagi sedih. Kita harus bisa solve that questions, solve the what is it called? The emotional, baru kita bisa kerjain soalnya. Itu kenapa listening penting, teman-teman. Karena kita banyak mendengarkan, kita pasti bisa menguasai yang namanya soal-soal percakapan dalam bahasa Inggris, conversation. Karena lumayan banyak conversation yang menjebak orang, di mana kita nggak ngerti mood dia lagi apa, dia lagi senang, sedih atau apa. Nah, kita jawab yang menurut kita benar mana. Sedangkan tanpa kita ngetahuin hal tersebut dia lagi ngapain, kita nggak bakal bisa solve the question. Kalau misalnya kita apa namanya, gambling pun ya 50-50 chance untuk benar gitu. Itu namanya kita kayak cap chip cup gitu istilahnya kan. Jadi kan kita nggak tahu benar atau salahnya. Oke, itu sekian buat listening. Apa ada pertanyaan? Kayak Kak, aku nggak ngerti bagian ini, atau enggak Kak boleh jelasin listening secara spesifik lagi nggak, atau gitu. Jelas semua? Oke, jelas Kak, aman Kak. Oh ya, sedikit tips juga buat kalian. Kak, kalau aku mau latihan listening gimana Kak ya? Aku mau lebih jago nih dalam hal listening. Listening itu juga merupakan skill buat melatih pendengaran kalian, di mana itu bisa kalian pakai saat ketemu orang-orang yang berbicara bahasa Inggris. Kan ada nih beberapa orang yang nggak bisa ngomong, tapi bisa ngerti. Ngerti nggak maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya ada salah satu dari kalian sini yang bisa Mandarin. Ini misalnya ya, aku nggak bisa bahasa Mandarin, tapi aku ngerti. Aku ngerti kalian bilang apa, kayak wopu cetau atau apa gitu. Aku ngerti. Nah, sama kayak bahasa Inggris kayak gitu juga. Setidaknya lebih bagus kalian bukan bagus lah. Misalnya bagus kalau kalian setidaknya ngerti gitu. Meskipun kalian nggak bisa ngomongnya gimana. Iya betul Stephanie. Iya, kita nggak bisa ngomongin benar banget. Nah, untuk itulah gunanya latihan listening ini. Jadi kalian ngerti mereka ngomong apa. Jadi nggak dibodoh-bodohin istilahnya. Jadi kalau kalian ketemu orang yang sosok jago bahasa Inggris, maksudnya yang bisa bahasa Inggris, atau enggak misalnya ada orang yang ingin menjatuhkan kalian, misalkan lagi kerja di perusahaan besar atau perusahaan internasional, terus ada orang yang nggak senang sama kalian, akhirnya kalian misalnya maaf kata diejek-ejek pakai bahasa Inggris, atau enggak kayak pakai bahasa Inggris, atau dalam konteks dijatuhkan atau apa segala macam, kalian masih bisa ngerti dengan skill listening kalian. Oh, aku tahu dia ngomong apa, aku enggak. Daripada kalian nggak tahu apa-apa kan, blank istilahnya. Kalian nggak tahu, nanti kalian kira kalian lagi dibangga-banggain atau apa, sedangkan kalian nggak tahu artinya. Karena ketidaktahuan itu merupakan salah satu hal yang sangat sulit dalam kehidupan ya teman-teman. Jadi itu gunanya skill listening ini bisa bantu kalian untuk lebih mengerti lagi soal bahasa Inggris, dan juga membantu kalian dalam soal-soal UTBK nanti. Oke, I think that's all about listening. Is there any questions? Once more. Kalau udah jelas semua, kita lanjut ke reading. Oke, kayaknya udah pada jelas semua ya. Tadi juga kalian udah bilang jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke reading. Nah, ada yang tahu nggak? What is reading? Kalian sesuai yang aku bilang kayak yang pertama tadi, nggak ada salah di sini. Jadi kalian bisa utarain pendapat kalian masing-masing. It's okay. Kayak Kak, reading membaca ya udah nggak apa-apa.
Apapun bisa kalian utarain di Zoom ya. Is there any opinion? Okay. Okay, I guess I don't know. Mungkin kalian ada yang udah ngerti atau mungkin ada yang masih bingung. Oke, kalau gitu, with that being said, aku akan menjelasin apa artinya reading. Mungkin buat teman-teman tahu, yang penting kalian, aku yakin 100% kalian tahu artinya reading adalah membaca ya teman-teman. Nah, tapi kita harus tahu arti membaca lebih luas lagi itu apa gitu. Bukan sekedar dibaca teman-teman. Nah, akan ada arti-arti lain dari membaca tersebut. Kalau gitu, bentar. Oh, ada apa nih? Dari Stefani. Reading is the process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them. When we read, we use our eyes to receive written symbols, letters, punctuation, marks, and space, and we use our brain to convert them into words, sentences, and paragraphs that communicate something to us. Okay, that is a good one, Stephanie. Thank you. Is there anyone else yang mau menjelaskan apa arti reading? Ini bagus kok. Ini bagus. Cuman kayaknya ini pengertiannya udah spesifik banget ya teman-teman. Cuman mungkin masih agak sulit dimengerti karena banyak menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Tapi nggak apa-apa, udah bagus kok. Oke, aku akan coba ngejelasin dengan bahasa yang lebih simpel ya. Oke, sebentar ya. Oke, what is reading? Oke, aku bakal send di comment box-nya. Nih, ini yang simpelnya ya. Sebentar. Oh, everyone. Nah, ini dalam konteks simpelnya, reading is understanding. Nah, artinya adalah membaca adalah mengerti. Mungkin teman-teman agak bingung, maksudnya gimana Kak? Gitu. Nah, ini tuh adalah sebuah ungkapan simpel dari aku pribadi. Maksudnya reading is understanding adalah ketika kita mengerjakan soal-soal yang berbau reading, which is mungkin saat kalian UTBK nanti, mungkin kan 100% soalnya di kertas tuh. Itu kan kalian harus baca. Nah, maksudnya adalah kalian harus bisa memahami apa arti bacaan tersebut. Ada konteks lain kayak tentu reading itu mungkin masih banyak lagi konteksnya. Cuman konteks yang paling sering digunakan adalah memahami. Jadi membaca sambil memahami. Nah, banyak soal-soal yang menjebak kalian dalam artian reading. Kayak Kak, kalian pernah nggak sih ngerjain satu soal yang kayak isinya tulisan panjang banget dari mungkin satu kertas itu isinya soal itu ya, terus mungkin di baliknya ada lagi yang membuat kalian malas bacanya gitu. Pasti mungkin ada yang pernah atau mungkin ada yang pernah ngalamin. Nah, soal-soal kayak gitu yang membuat kita nggak bisa mengaktifkan skill reading kita. Gimana cara mempertajam ya Kak? Sorry to say guys, the only way untuk mengasah skill reading kalian adalah dengan membaca. Semakin sering kalian membaca, semakin bisa kalian menyelesaikan soal-soal yang berbau bacaan tersebut. Tapi mungkin positifnya dalam hal-hal reading seperti ini, kalau kalian di sekolah belajar paragraf utama atau mungkin apalagi bahasa-bahasa Indonesia seperti itu, kalian bisa lebih cepat menyelesaikannya karena ada beberapa soal bahasa Indonesia yang mirip dengan soal bahasa Inggris, sama seperti kebalikannya. Tetapi bukan berarti semua soal sama ya teman-teman ya. Aku bilang hanya ada beberapa soal-soal yang mirip. Jadi kalau kalian ngerti paragraf pokok, paragraf utama, mungkin kalian bisa menyelesaikan beberapa soal-soal reading. Cuman kalau misalnya kalian nggak memahami paragraf utama dan paragraf pokok itu, the only way to solve it, kalian harus baca. Kalian harus baca soal dari awal sampai akhir, atau enggak, aku kasih tips sedikit, kalian baca soalnya dulu, baru kalian cari yang berhubungan dengan soal tersebut. Kalau kalian nggak mau kehabisan waktu. Tetapi kalau misalnya kalian lagi latihan, ada baiknya kalian baca soalnya, tapi kalian baca dari awal sampai akhir juga, supaya kalian kebiasa membaca yang banyak-banyak gitu. Jadi kalau ada soal yang bacanya panjang, kalian nggak kaget lagi.
Karena kan nggak selamanya soalnya nyambung ke konteks, maksudnya nggak selamanya kita bisa mencari jawaban soal tersebut di bacaan tersebut. Kan kita harus tetap aja kita harus cari sesuatu kata-katanya yang berhubungan, yang mana yang berhubungan. Kalau misalnya nggak, kalau misalnya bukan yang ini, kita harus cek lagi ke atas, cek lagi ke bawah. Nah, itu dia yang akan kalian hadapi saat UTBK nanti. Okay, is there any questions before we begin our bilangnya apa ya? Our task maybe or our quiz? Hari ini aku sengaja nggak siapin PPT karena emang kita akan fokus ke dua hal ini, listening and reading. Jadi aku cuma perlu menjelasin apa arti listening sama reading ini, dan kemudian kita masuk ke praktek. Makanya kalau ada pertanyaan, kalian silakan tanya ya. Oke, lanjut Kak, paham Kak? Oke, kalau gitu, oke, with that being said, kalau gitu kita akan masuk ke soal-soal kita yang pertama ya. Oke, soal pertama kita adalah listening ya teman-teman ya. Jadi yang aku mau kalian lakukan sekarang adalah kalian prepare. Mungkin kalau ada yang mau siapin notes di laptop atau HP boleh. Tapi kalau ada yang mau pakai kertas dan pena itu lebih bagus lagi karena mungkin lebih cepat nulisnya. Nah, aku kasih kalian waktu sekitar 3 menit lah, 3 menit untuk siapin semua perlengkapan kalian. Tapi kalau udah siap, kalian bisa bilang di kolom chat, Kak udah ya Kak, biar aku langsung lanjutin ke soal-soalnya. 3 menit mulai dari sekarang ya teman-teman. Kertas sama pena aja juga boleh. Oke, udah Kak. Oke, aku coba share screen sekarang ya sambil kita. Oke, aku coba tes sound dulu. Jelas nggak soundnya? Ini belum ada suaranya. Oke, jelas nggak suaranya teman-teman? Oke. Oke, kalau gitu semua sudah siap. Jadi di soal ini sistemnya akan jelasin di instruksi nanti. Kalian tenang aja. Jadi dari semua soal ini aku ingin nanti kalian jawab dulu pendapat kalian. Kalian catat di soal, nanti di akhir akan kita bahas sama-sama ya teman-teman. Kita ya. You are walking in the street when somebody stops you and speaks to you. What does he want you to do? A. Give him directions. B. Give him an address. C. Take him somewhere. Excuse me, I wonder if you could give me a hand. I'm looking for the National Central Bank, and I seem to have got a bit lost. I've got this map here that they sent me, and they've marked where it is, but I'm afraid I can't work it out. I keep ending up in the same place. I know it's very near here, so would you mind terribly coming along with me and pointing out the place? As long as it's not out of your way, of course. Excuse me, I wonder if you could give me a hand. I'm looking for the National Central Bank, and I seem
Oke, teman-teman. Jadi ini sistem soalnya, aku lupa jelasin. Jadi dia akan mengulangi percakapan ini sebanyak 2 kali ya teman-teman. Jadi usahakan untuk fokus. Kalau misalnya kalian miss di pertama, langsung loss aja. Siap-siap buat pengulangan yang kedua. Oke? Oke, kita lanjut ya. To have got a bit of hand. Excuse me, I wonder if you could give me a hand. I'm looking for the National Central Bank, and I seem to have got a bit lost. I've got this map here that they sent me, and they've marked where it is, but I'm afraid I can't work it out. I keep ending up in the same place. I know it's very near here, so would you mind terribly coming along with me and pointing out the place? As long as it's not out of your way, of course. Oke, kalian udah bisa mulai jawab. Oke, biar lebih ngerti, kayaknya aku bakal langsung jelasin, aku bakal langsung minta, kalau kalian udah jawab, kalian langsung bisa langsung drop your question di kolom chat. Karena kita langsung bahas aja deh, karena biar mungkin lebih kalian masih fresh gitu ya, jadi bisa langsung ngerti. Oke, coba langsung dijawab A, B, or C guys. Aku kasih waktu kalian buat jawab ya. We are alone here. Guns up. Let's not take it. You hear? Oke, kayaknya udah banyak yang jawab nih ya. C. Oke guys, mark your answer. Nomor 1 jawabannya adalah C. Oke, good job guys. Kita lanjut ke question 2 ya guys ya. Bentar, aku share screen lagi. Tadi ada. You hear someone talking on a public telephone. Who is she talking to? A. Her employer. Oke, sedikit mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa sih? Kalau menurut aku sih udah clearly ya, karena udah dijelasin tadi dari kalian bisa tebak dari bukan tebak apa namanya, bisa mengerti dari nada dia bicara. Seperti dia kayak orang-orang yang kebingungan gitu ya. Jadi dia kayak bertanya ini di mana, dari reaksi dia. Maka dari itu aku yakin kalian semuanya jawabannya benar, nggak ada yang salah. Kalau gitu kita lanjut ke question selanjutnya. Okay. You hear someone talking on a public telephone. Who is she talking to? A. Her employer. B. Another employee. C. A doctor. I think I'm going to be in a bit late today. Could you let him know? No, I can't rearrange it. Look, it's a firm appointment. No, I know he gets annoyed if anyone's late, but what can I do? Yes, I know he'll make me work some extra time to make it up. But you know I haven't been feeling well lately, so I want to find out what's wrong with me. Okay, I'll see you as soon as I can. I think I'm going to be in a bit late today. Could you let him know? No, I can't rearrange it. Look, it's a firm appointment. No, I know he gets annoyed if anyone's late, but what can I do? Yes, I know he'll make me work some extra time to make it up. But you know I haven't been feeling well lately, so I want to find out what's wrong with me. Okay, I'll see you as soon as I can.
Oke. Oke. Oke, sudah bisa ditaruh jawabannya ya guys ya. Jadi buat yang benar tadi, kalian langsung checklist gitu, karena nanti aku bakal tanya hasil keseluruhannya kalian benar berapa dan salah berapa. Oke. With that being said, what is the answer for number 2? Put your answer in the chat box. Ada 31 siswa di sini sepertinya. 31 orang. Jadi coba kalian jawab. Oke, kita lihat ya. B, oke, B, oke, B. Oke, is there anything else? Oh, oke. Siapa nih? Jian, C, oke. Ada lagi? Ada lagi, ada lagi. Oke, kayaknya karena udah nggak ada lagi, kita Oke, jadi di sini banyak yang jawab B, terus ada yang jawab C ya. Oke, why B? Yang jawab B coba jelasin kenapa kalian pilih B, and yang jawab C, why C? I want to hear your explanation why you choose B and why you choose C. Ingat, nggak ada di sini kita lagi sama-sama belajar, jadi nggak usah takut salah jawab atau kayak ragu-ragu, nggak apa-apa. Just let it out, lontarin aja semua pendapat kalian. Kalau menurut aku gini kak, kalau menurut aku gini, kalau menurut aku kayak gini, nggak apa-apa. Kalian bisa tulis semuanya di kolom chat. Oke, Stephanie. Karena tadi kalau aku dengar bahasanya kagak formal dan kayak lagi ngomong sama teman gitu. Oke, B. Karena she's talking informal and casually know that she's gonna upset the another employee for being late. Okay, good one, Ramen. And good one, Stephanie. Is there anyone else? Oke, kita coba bahas ya. So, you hear someone talking on a public telephone. Who is she talking to? A, her employee. B, another employee. C, a doctor. Okay, so A, her employee. Nah, kalau kasusnya adalah her employee, itu artinya adalah karyawan dia, which is mungkin posisi yang paling pas untuk dia adalah sebagai seorang bos. Nah, jarang banget ya seorang bos harus kayak nggak enakan gitu sama karyawannya, ya kan, teman-teman? Kayak kalau seorang bos, gaya ngomongnya pasti kayak dia langsung ngomong aja, dia nggak usah ngejelasin situasi dia, atau mungkin ya dia mungkin nggak izin sama sekali sama karyawannya, dia langsung bilang aja, sorry, I can't attend the meeting today, find another day, atau cari hari lain, atau mungkin aku nggak bisa ngikutin meeting hari ini, kalian cari jadwal lain buat jadwal baru buatku, aku mau liburan dulu, atau aku mau, itu adalah gaya-gaya ngomong seorang bos. Jadi dari gaya ngomong dia tadi, apakah dia menandakan seorang bos? Sepertinya tidak ya teman-teman. Karena dia kayak nggak enakan gitu, dia masih mikirin kayak tadi ada part yang dia bilang, I know she didn't like it. Aku tahu dia nggak suka, atau aku agak lupa tadi. Aku tahu dia, pokoknya dia kayak bilang aku tahu dia nggak suka kayak gini. Tapi aku lagi I'm not feeling well. Nah, buat B, another employee, kita skip dulu. C, a doctor. Why not C? Padahal tadi mungkin ada teman-teman yang dengar kalau dia bilang I'm not feeling well, which is mean that dia lagi nggak enak badan. Tapi kenapa bukan sih? Kan ada dia bilang dia nggak enak badan. Berarti kan dia mau ketemu dokter. Nah, itu artinya itu yang harus teman-teman juga pelajari ya teman-teman. Jadi kadangkala
kalau kita nggak listen carefully, those kind of things yang bisa, hal-hal seperti itu yang bisa membuat kita salah dalam menjawab. Karena kita asal dengar, maksudnya kayak jadi apa yang lewat di soal itu jadi pacuan kita. Dulu aku juga pernah kayak gitu. Jadi kayak asal ada kalimat-kalimat yang menurut aku benar karena jawabannya ada. Jadi kan kalian bisa tuh, kalian nggak dengar dari awal, terus tiba-tiba dia bilang I'm not feeling well. Oh berarti dia sakit. Otomatis dia mau ketemu dokter, langsung kalian jawab sih, langsung salah. Itu berarti itulah gunanya kita listen carefully, listen from the beginning until the end. Jangan listen di tengah-tengah. Nah, untuk yang jawab sih it's okay, nggak salah. Mungkin kalian ada issues atau mungkin menurut kalian itu benar. Tapi tadi aku suruh jelasin I don't see any explanation. So the right answer is B, karena dari gaya ngomong dia, intonasi nada yang dia berikan, dia masih nggak enakan sama karyawan yang di sana gitu. Otomatis dia posisinya bukanlah seorang bos, karena dia masih butuh appointment, butuh janji temu yang harus dia tepati. Kalau begitu, with that being said, the right answer is B. So, yang jawab B udah benar. Apa nih, Stephanie? Kayaknya not feeling well di sini bukan artian sakit yang sebenarnya, Kak. Maksudnya dia bukan sakit, tapi lagi kayak ada masalah gitu. Itu bisa juga, Steph. Tapi kan itulah kalau kita nggak dengerin dari awal, kita cuma denger I'm not feeling well aja, kita bakal berpersepsi kalau dia feeling well itu nggak enak badan gitu. Itu berarti mungkin dia lagi sakit atau apa. Nah, kalau misalnya kita mikirnya dia lagi ada masalah, dari opsinya kan nggak ada opsi yang buat jawab masalah. Dokter kan ditemui buat mengatasi sakit, bukan kayak kita mau konsultasi masalah kita gitu ya. Mungkin ada dokter konsultasi, cuman kan secara luas pengertiannya adalah dokter kesehatan gitu misalnya. Jadi itu kan cuma sekedar kalau kita nggak dengerin dari awal. Tapi yang udah jawab beda, oke, kalian selamat, kalian benar. Yang masih jawab jawaban yang lain atau ada yang jawab A atau C, it's okay. Make the next one better. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. You hear part of a radio news report. Where is the reporter? A. In a conference hall. B. Outside a building. C. In a hotel. And so it's over to our reporter, David Muir, who's on the spot. Yes, thank you, Sue. We're expecting developments any minute now. For the past few days, I've been staying not far from here, and people have been gathering on the streets. It looks as if there might be trouble if they're not satisfied with the results of the talks. The leaders should be coming out very soon, and the moment they come down the steps, I'll try to fight my way through the crowd of other reporters on the pavement and get comments from them. OK, David, we'll be back to you as soon as anything happens. And so it's over to our reporter, David Muir, who's on the spot. Yes, thank you, Sue. We're expecting developments any minute now. For the past few days, I've been staying not far from here, and people have been gathering on the streets. It looks as if there might be trouble if they're not satisfied with the results of the talks. The leaders should be coming out very soon, and the moment they come down the steps, I'll try to fight my way through the crowd of other reporters on the pavement and get comments from them. OK, David, we'll be back to you as soon as anything happens. Okay, that's the end of listening section in question number 3. Oke, teman-teman, saya persilakan untuk memberikan jawaban kalian di kolom chat. 1, 2, 3, go. Okay, let's see the answer, yeah? Okay, here we goes. Oh, okay, wow. A. So many A's. Okay. Okay.
Is there any other answer? Oke, banyak yang jawab E ya sepertinya. Oke, is there any other answer? Sepertinya dari jawaban lain selain semuanya kompak menjawab E. Sekarang, oke, bagus. Sekarang pertanyaan dariku, why A? Is there anyone that can explain why A? So, okay, I'll be waiting. Semuanya jawab E loh, nggak ada yang jawab yang lain. Okay. Is there someone that would like to explain why the answer is A? Okay, Ramen. A, karena he wants to ask the leader about the development kind of things directly. Tadi aku dengar ada kalimat yang merujuk kalau dia lagi ada di halaman konferensi gitu, Kak. Okay, Steph, good one. Okay, there's a couple of explanation which is good, but there's kind of a mistakes in here. Okay, kita dengerin sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi. Sebelum itu baca dulu soalnya. You hear part of a radio newspaper. Where is the reporter? Di mana reporternya itu berada? Posisi reporternya itu di mana? Oke, kita coba dengar sekali lagi. Sebentar ya. It looks as if there might be trouble if they're not very soon. Other reporters. To you as soon. Oke, 1, 2, 3. And so it's over to our reporter, David Muir, who's on the spot. Yes, thank you, Sue. We're expecting developments any minute now. For the past few days, I've been staying not far from here, and people have been gathering on the streets. It looks as if there might be trouble if they're not satisfied with the results of the talks. The leaders should be coming out very soon, and the moment they come down the steps, I'll try to fight my way through the crowd of other reporters on the pavement and get comments from them. Okay, David, we'll be back to you as soon as anything happens. Okay, is there any other answer? Bika. Oh yeah, Bika. Okay guys, ini yang aku dari tadi bilang juga sama kalian. We must really be careful karena mungkin saat kalian nanti ujian listening, ada kalian mungkin ujian listening di ujian TOEIC atau apapun itu, atau IELTS atau apapun yang kalian jalani yang ada bau listening ya, question kayak gini nggak bakal bisa diulangi lagi. Dia hanya akan mengulangi 2 kali atau mungkin sekali. Setelah itu udah kalian nggak bisa turn back. Kalau kayak reading kan kalian masih bisa, mungkin kalau di kertas bisa baca lagi. Tapi biasanya kalau listening ada batas pengulangannya antara 1 kali atau 2 kali, and that's it, done. So that's why you guys must be really careful. So the right answer is B. Why B? Because there kata kuncinya straight. Nah, sabar aku ketik di sini. Straight itu artinya jalanan. Jalanan berarti di luar gitu. Dari gaya dia ngomong situasinya, aku akan terobos semua reporter itu untuk menemui leader. Nah, which is imagine ada leader yang datang atau mungkin apa gitu, biasanya kan kayak ada red carpet atau artis misalnya atau leader gitu kan, baru kan kayak reporternya itu di pinggir-pinggirnya gitu kan, di luarnya gitu biasanya reporter atau orang-orang yang fans, reporter, apa lagi namanya kalau lagi artis jalan itu ya, kameramen, fotografer, semuanya mereka bakal di luar dari daerah tersebut, karena secara logik aja jikalau mereka ditaruh di dalam itu bakal padat banget dan rame banget, luar biasa rame banget. Nah, dia harus sampai terobos lagi, which is the one that makes sense is they are what is it called? Mereka dalam sebuah tempat
yang mana itu lagi rame banget keadaannya, crowd, many people in it. So reporternya bilang dia harus sampai nerobos, which is the right answer is B, on outside a building. So that's why you guys need to be careful. And it's okay, good one. Kita lanjut ke question 4. Yang salah nggak apa-apa, benerin lagi jawabannya, and make the next question better, guys. Okay, here we go. Nah, itu ada jawabannya tuh, B tuh, di checklist dia. You hear someone on the radio describing her career. How does she feel? A. Content. B. Frustrated. C. Jealous. Yes, I've had a very varied career. I've had my successes and my failures, and that's the way life goes. All I can say is, I've never known what's going to happen next. I know that many other actors have had more success than me without my talent, and I could let that bother me, but that's not the way I am. I think that I might not have done everything I'm capable of, but worse things can happen to you. Yes, I've had a very varied career. I've had my successes and my failures, and that's the way life goes. All I can say is, I've never known what's going to happen next. I know that many other actors have had more success than me without my talent, and I could let that bother me, but that's not the way I am. I think that I might not have done everything I'm capable of, but worse things can happen to you. Okay. Ya, seperti biasa, drop your answer, guys. Loh, bukannya jam 4 ya? Terus mulai ya? Your hair someone wondering. Okay, guys, sorry for the uncomfortable one. Tadi ada sedikit issues. Okay, Oke. Tadi kayak aku ada sedikit ke spoil answer-nya, jadi kayak kalian nampak dikit. Tapi nggak apa-apa, karena sepertinya kalian udah jawab A duluan lebih dari aku. Oke, dari Jian, konten artinya apa, Kak? Oke, good question. Konten artinya adalah ketika seseorang merasa dirinya baik-baik saja, itu namanya konten. Di beberapa game mungkin ada bahasa-bahasa konten tersebut, artinya dia kayak fine gitu. Jadi kayak dalam keadaan stabil lah, istilahnya happy, dia feel safe, feel comfortable, dia nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Jadi kayak misalnya kalian lagi berbicara, dia merasa nyaman dengan pembicaraan tersebut, nggak ada keluhan. Jadi, tapi kalau misalnya dia uncomfortable, biasanya dia nggak konten. Konten itu artinya untuk someone that feels fine, okay, or baik-baik saja lah istilahnya. Okay, okay, good guys. Okay, good one. The correct answer is A. So that was a good one, not B and not C, because it seems that report siapa tadi itu wanita atau laki-laki atau perempuan tadi ya? Perempuannya kelihatannya bukan kelihatan ya, dari nada suaranya udah jelas kalau dia baik-baik saja. Jadi kita bisa dengar, kita bisa rasakan, kita bisa imagine, kita bisa bayangin kalau kita lagi di sana, dan sepertinya she feels fine, no problem at all. Okay, good job guys.
Let's continue to the next question. Sorry for the ads ya guys ya, soalnya aku waktu itu belum beli dan mungkin nggak bakal beli YouTube Premium, jadi kalau ada iklan mohon dimaafkan ya teman-teman. You hear part of a radio report. Who is speaking? A policeman. B, a motoring expert. C, a car driver. So many people just don't seem to understand what a weapon a vehicle is. Every holiday time we have the same thing. Every holiday time we give the same warnings, but every holiday time they take no notice. So many drivers are just so careless and frankly stupid. They obviously don't care about driving properly or they wouldn't behave like they do. Then they wonder why they get involved in accidents. And when they do, we have to deal with the result. So many people just don't seem to understand what a weapon a vehicle is. Every holiday time we have the same thing. Every holiday time we give the same warnings, but every holiday time they take no notice. So many drivers are just so careless and frankly stupid. They obviously don't care about driving properly or they wouldn't behave like they do. Then they wonder why they get involved in accidents. And when they do, we have to deal with the result. Okay, guys, that's the end of question 5. Please, ladies and gentlemen, put your answer. Oh, sebentar. Hampir saja ya, teman-teman. Aduh, udah ketahuan jawabannya. Nggak apa-apa lah. Kurang cepat ya aku. Oke, tapi sepertinya kalian juga sudah sepakat di sini kalau jawabannya adalah A. Nggak ada yang jawab yang lain-lain lagi. Maksudnya nggak ada yang jawab. Atau kalau misalnya ada nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalian bisa, Kak aku B, Kak nggak apa-apa, it's okay to be wrong. We're learning together, biar bisa kita tahu masalahnya apa. Tapi kalau emang udah jawab A, good job. Karena, biar agak susah sedikit, why A? Is there anyone that would like to kindly explain why A? Terkadang harus pakai why kayak gitu, biar kita lebih paham lagi. Karena dari 31 orang di sini, 29 sekarang, yang jawab itu sekitar 6 kan, otomatis masih ada beberapa siswa, 20-an orang lagi yang mungkin ada yang masih bertanya-tanya, atau mungkin ada yang udah ngerti, atau mungkin ada yang kayak dia nggak tahu cara jawabnya gimana. Nah, that's why I ask why A. Ada yang bisa jelasin? Oke, Stephanie. Tadi ada dia bilang setiap liburan banyak para pengemudi atau drivers yang melanggar dan careless. Oke. Ramen, he's talking about driving properly and the accidents. Nadanya Kak kayak agak marah gitu nggak sih Kak? Maaf kalau salah. Oke, Ayu, it's okay, that's a good one. Nadanya oke. Ramen is talking about okay. Is there any person that can we explain? Ada yang mau menjelaskan lagi? Kalau tidak, maka dari 3 penjelasan ini kita akan mencari kenapa jawabannya adalah A. Okay, first before that, let's see other option. A motoring expert artinya adalah seseorang yang ahli dalam hal-hal motor. Mungkin apa sih namanya kalau yang di bengkel itu tukang apa sih yang benerin itu yang dia kayak ahli banget dalam mekanik dalam motor gitu. Apa ya namanya? Ada yang tahu nggak? Montir. Iya betul. Nah, itu dia, montir. A car driver itu artinya supir, atau maybe a cab driver, taxi or something yang which is dia nggak ada hubungannya dengan percakapan tadi, karena buat apa seorang supir ikut campur sama hal kayak gini, sama kebalikannya kayak seorang montir tadi, dia nggak mungkin ikut campur kalau ada
orang-orang yang drive carelessly. Jadi kalau ada kecelakaan yang nggak mungkin dia ikut-ikut campur kayak ini siapa yang salah atau mungkin ikut campur. Yang ada dia nggak mau, dia bakal menghindari masalah tersebut. The right answer is policeman because dari penjelasan teman-teman tadi, ya nggak salah. Setiap liburan banyak para pengemudi atau driver yang melanggar dan careless. Iya betul. Dengan alasan itu sudah cukup buat mendapatkan jawaban yang benar. He's talking about driving properly and the accidents. Ya, mungkin dari ketiga opsi tersebut, police officer is the only one person that talking about driving properly and the accidents. Karena itu emang urusan mereka. Kecelakaan lalu lintas atau menyetir yang benar itu adalah urusan polisi, teman-teman. Maksudnya dalam konteks soal ini yang paling tepat adalah polisi. Oke, nadanya kayak agak marah gitu nggak sih Kak? Maaf kalau salah. Iya, emang dari nadanya dia kayak agak kesal lebih tepatnya. Piss off, lagi kesal atau mungkin lagi kayak capek gitu sama kerjaan dia. Dan mungkin rata-rata emang setiap polisi kalau ada masalah mereka bakal kesal guys ya. Karena satu itu akan membebani mereka dan juga itu bakal buat mereka makin ribet gitu. Yang niatnya mereka cuma harus ngawasin lalu lintas saja, habis itu pulang makan. Nah, kalau kita kecelakaan mereka harus ikut lagi, nyelesain kasusnya lagi. Ya mungkin we know Indonesia ya teman-teman, mungkin ada konteks lain yang membuat mereka, mungkin ada beberapa orang bilang kayak, tapi Kak, kadang ada polisi yang serang. Oke, itu mungkin di luar dari soal ini. Tapi dalam konteks soal ini, mungkin dari ketiga jawabannya yang paling tepat adalah polisi. Karena orang yang akan mengurus hal-hal tersebut, dan dari percakapannya tadi, adalah polisi yang paling tepat. Oke, good one. Yang udah jawab policeman. Kalau nggak masih ada yang salah, it's okay guys. Moving on to the next question. You hear someone talking on the telephone. What is he doing? A. Giving advice. B. Expressing disapproval. C. Trying to persuade. Look, I'm not going to go through this again. It's obvious that you never listen to a word I say, so what's the point in discussing it now? You shouldn't have bought that car. I told you enough times there are plenty of better ones for the money. But now that you have, it's too late to do anything about it. You asked me what I thought, and then you took no notice. Look, I can only tell you what I think. If you choose to ignore me, that's up to you. Look, I'm not going to go through this again. It's obvious that you never listen to a word I say, so what's the point in discussing it now? You shouldn't have bought that car. I told you enough times there are plenty of better ones for the money. But now that you have, it's too late to do anything about it. You asked me what I thought, and then you took no notice. Look, I can only tell you what I think. If you choose to ignore me, that's up to you. Okay. It's your time, guys. Give me your answer. Kayak soal ini agak sedikit. Okay. Looks like you guys already answered the right one. Good job. Ada yang jawab B. Is there any other answer? Ini kalau aku bilang jawabannya mungkin agak mirip-mirip gitu. Oke, karena sepertinya sudah banyak yang jawab B, why B? As usual, aku akan bertanya, why B? Bagus loh guys. Karena tadi aku pikir kalian bakal nanya, Kak, persuade itu artinya apa? Expressing this approval itu artinya apa? Tapi dari jawaban kalian, sepertinya kalian sudah mengerti apa artinya. Good one. He sounds so upset because the other person on the phone is not listening to his advice before. Yes, Ramen, good one. Oke, dari nada bicaranya,
mungkin kalau itu yang aku bilang tadi, kalau kita nggak dengerin dari awal, kesannya dia kayak memberikan saran gitu. Kalau kamu nggak mau denger aku ya sudah. Jadi kan kadang saran kayak gitu. Misalnya kayak kalian ada masalah, aku saranin suatu kayak ya udah kayak gini aja. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau dengerin aku, ya udah nggak apa-apa, serah kamu deh. Nah itu kalau giving advice masih mirip-mirip. But kita lanjut ke options lainnya. Expressing disapproval. Ada yang tahu nggak apa arti expressing disapproval dalam bahasa Indonesia? Karena kan banyak dari kalian yang menjawab B. Otomatis kalian pasti tahu kan artinya apa? Oh wait, ada satu penjelasan lagi. Si bapak-bapak ini, apa nih? Sebentar. Bentar ya guys ya. Oke. Si bapak-bapak ini tadi bilang ke anak atau siapanya gitu, jangan ngel untuk beli mobil karena mama habisin duit. Terus dia nggak setuju sama keputusan anak. Oke. Boleh. Ketidaksetujuan. Menyatakan ketidaksetujuan. Mengungkapkan ketidaksetujuan. Oke, good one. Nice one, Stephanie, Bibish, Jian, Bismillah, and the other. Oke, siapapun lagi itu. Oke, good job. Expressing disapproval mean mengungkapkan ketidaksetujuan. Jadi dalam konteks kalian sudah, dia bilang tadi kan dia udah tell, otomatis dia sudah melakukan yang dia udah give advice, namun dia nggak mendengarkan sarannya. Dan kemudian setelah terjadi mungkin masalah, dan dia bertanya lagi dia harus apa. Nah, orang yang tadi memberikan saran itu kesal karena sarannya tidak didengarkan atau mungkin tidak dilakukan. Maka dari itu dia mengekspres ketidaksetujuannya tadi itu. Jadi kayak aku udah memberikan saran kemudian kalian nggak dengerin, jadi aku kayak tadi kan aku udah bilang kayak gitu, aku udah bilang jangan melakukan hal ini tapi kamu tetap melakukannya. Ya udah terserah kamu sekarang mau apa gitu. Itu lebih tepatnya expressing disapproval. Trying to persuade itu artinya adalah, mungkin ada yang bertanya, trying to persuade apa artinya? Mencoba meyakinkan. Dalam bahasa Indonesia adalah mencoba meyakinkan. Trying to persuade itu adalah mungkin kita encourage, beda sama give advice ya. Kalau give advice biasanya dia tidak memaksakan kehendak. Kalau trying to persuade itu dia mencoba meyakinkan. Otomatis contohnya adalah misalnya kita misalnya teman-teman lagi pergi shopping, kemudian teman-teman bimbang mau beli jam tangan atau mau beli sepatu. Nah, misalnya aku sebagai teman kalian, aku bakal persuade kalian, aku bakal trying to persuade kalian, di mana konteksnya aku mencoba meyakinkan kalian kalau salah satu dari itu lebih bagus. Contohnya aku di pihak orang, aku lebih prefer jam tangan ya. Jadi aku bakal meyakinkan kalian untuk beli jam tangan. Udah, nggak usah beli sepatu, beli jam tangan aja. Lebih bagus, lebih multifungsional, lebih branded, lebih mahal, lebih ini, lebih itu. Aku meyakinkan option jam tangan tadi. Tapi mungkin itu tidak yang kalian butuhkan. Mungkin kan lebih butuh sepatu daripada jam tangan. Nah, itu konteks kalau trying to persuade. Udah ngerti kan bedanya apa dari ketiga hal ini? Kalian harus berhati-hati ya teman-teman. Yang mana yang giving advice, mana yang expressing disapproval, yang mana yang trying to persuade. Karena ini mirip-mirip. Oke, ngerti kak. Oke, good job guys. Good job. Moving on to the next question. Question 7. You hear two people discussing the local bus service. What's their opinion of it? A. The service is unreliable. B. The fares are too high. C. The journeys are very slow. What I object to is that the things never come when they're supposed to. Yeah, I mean, the other day, I must have been waiting for 3/4 of an hour. They always seem to take ages to come, don't they? That's if they even turn up at all. I mean, they make this big thing about how you save money if you use them instead of going by car, and I suppose that's true, but... Yeah, whether it's cheap or not is neither here nor there, if you can never be sure whether they're going to turn up or not. Quite. I don't know why they even bother to print the timetables.
What I object to is that the things never come when they're supposed to. Yeah, I mean, the other day, I must have been waiting for 3/4 of an hour. They always seem to take ages to come, don't they? That's if they even turn up at all. I mean, they make this big thing about how you save money if you use them instead of going by car, and I suppose that's true, but... Yeah, whether it's cheap or not is neither here nor there, if you can never be sure whether they're going to turn up or not. Quite. I don't know why they even bother to print the timetables. Okay. Ladies and gentlemen, put your answer in the chat box. Oke guys, silakan untuk memberikan jawaban kalian. Oke, A, B, C. Wow, oke. A, C, A. Oke. Seperti terjadi apa ini? Terjadi perpecahan di sini. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, it's okay. Oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kalau gitu sepertinya kita akan membahas satu persatu. Atau mau diulangi sekali lagi biar lebih pasti? Oke, let's give another shot ya. Satu kali lagi buat dengerin dari awal ya teman-teman. Let's focus. Okay, let's see. That's if they... Of an hour. Yeah. I don't know why. If you can never be sure whether it's going by. They make I'm things. Okay, ini dia. 1, 2, 3. What I object to is that the things never come when they're supposed to. Yeah. I mean, the other day, I must have been waiting for 3/4 of an hour. They always seem to take ages to come, don't they? That's if they even turn up at all. I mean, they make this big thing about how you save money if you use them instead of going by car, and I suppose that's true, but... Yeah, whether it's cheap or not is neither here nor there, if you can never be sure whether they're going to turn up or not. Quite. I don't know why they even bother to print the timetables. Oke, coba gimana teman-teman? B, A, C, A, B, oke. B. Oke teman-teman. Oke, kita coba bahas ya. Oke, you hear two people discussing the local bus service. What's their opinion of it? Itu udah kata kunci loh. You hear two people discussing the local bus service. You looking two people. Sekali lagi coba dibaca. You hear two people discussing the local bus service. What's their opinion of it? Nah, oke, good one. Tapi tadi masih banyak yang jawab B sama C. Nggak apa-apa. Kita belum ngambil conclusion apa-apa ya. Oke, kita mulai dari A. The service is unreliable. Oke, gini. Ada dua orang yang tadi lagi kayak marah-marah gitu. Dia kayak gini lah, dia kayak gitulah, terlambat terus lah. Nah, sekarang gini teman-teman. Coba kalian bayangin kalian menjadi supir bus. Kalian jadi supir bus, aku jadi penumpang. Aku marah-marah nih. Nah, sebagai penumpang, apa sih yang aku harapkan dari kalian? Apa yang aku harapkan dari sebuah supir bus? Kalau kalian atau enggak kalian coba bayangin kalian jadi penumpang. Kalau kalian misalnya naik angkot atau naik bus, yang kalian inginkan itu apa? Pelayanan yang bagus, servis yang bagus. Oke, benar. Oke, servis yang bagus. Oke, benar. Nah, itu satu ya. Sekarang
Sebagai seorang supir bus, kalian bayangin kalian jadi supir bus, tugas kalian apa? Apa tugas seorang supir bus? Apakah untuk silakan masuk, selamat datang, welcome to, misalnya welcome to my bus, atau welcome to ini, I hope you feel comfortable, atau mungkin tugas dia adalah ngasih makanan. Apa sih tugas seorang supir bus? Melayani penumpang, menjaga keselamatan, nyetir dengan aman. Oke, act nice to the passenger. Oke, good job. Tetapi dari semua itu adalah tugas dia. Otomatis yang harus dia berikan kepada pelanggan adalah servis yang bagus. Nah, dan dalam konteks tadi adalah dua atau lebih orang tersebut, mereka komplain karena keterlambatan. Oke, let's see BNC. The fares are too high. Ongkosnya terlalu mahal. Fares itu artinya ongkos. Ada nggak tadi mereka bahas masalah keuangan sedikit pun? Nggak ada kan? There are no parts where they complain about, wah ini mahal banget ongkosnya, atau mungkin kayak, wah kok mahal kali, bus masa semahal ini sih? No. And C, the journeys are very slow. Ada yang jawab sih juga tadi. Nah, the journeys itu lambat. Itu artinya adalah perjalanan yang lambat. Sedangkan konteksnya tadi, mereka lagi menunggu. Jadi mereka belum melakukan perjalanan, melainkan menunggu. Jadi kayak kalian lagi nunggu di halte, ini lama kali busnya gitu. Kalian belum dalam bus itu, kalian belum melakukan sebuah perjalanan. Sedangkan kalau kalian tadi dalam busnya, terus kalian komplain, wah ini lama banget nyampe-nya. Lagi kesel misalnya kan. Itu berarti direct answer is C. Tetapi dalam konteks tadi, mereka masih nunggu. Mereka masih nunggu busnya. Otomatis, the journey hasn't started yet. The journey kan artinya sebuah perjalanan. Gimana perjalanan mau dimulai kalau misalnya kalian belum berada di dalam bus tersebut? Berarti kan perjalanan kan belum dimulai. Kalian masih waiting, masih di titik jemputnya, titik tunggu. Nah, dari A, B, and C, yang mana jawaban paling tepat? Oke, sebentar. Enggak, bukannya tadi dia bilang chip tadi, Kak. Adakah yang membandingkan dengan beli mobil? Oke. Iya, itu benar. Mereka emang ada ngomongin duit di soal bandingkan beli mobil. Tetapi dia kan nggak ngomongin fares. Maksudnya fares itu kan ongkos. Iya, oke. Mungkin kalau ngomongin duit di situ tadi emang benar-benar kalian. Ada ngomongin soal beli mobil tadi tuh. Katanya lebih enak naik bus daripada beli mobil. Nah, tapi kan itu bukan fares. Ya kan teman-teman, itu bukan ongkos. Mereka nggak ngomongin ongkos mereka. Duit soal ongkos mereka nggak ada ngomongin. Oke, good one, good, bagus. Berarti listening kan bagus. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Menurut kalian dari A, B, and C, which is the correct answer yang paling tepat? Iya, betul. Lagi gibah. Nah, iya. A, oke. Ya, the right answer is A. Why? Karena sebagai seorang supir bus, tentu yang akan diberikan oleh supir bus adalah servis yang bagus, pelayanan yang bagus. Sama seperti kasir atau mungkin pelayan. Tugas mereka adalah memberikan servis mereka masing-masing. Tapi bedanya, kasir adalah menghandle dalam bidang keuangan, sedangkan pelayan menghandle kepuasan tamu, kepuasan pelanggan. Sama seperti supir bus, tugas dia adalah mengservis para pelanggan yang akan naik ke dalam bus dia. Tepat waktu adalah salah satu servis yang harus diberikan kepada pelanggan oleh supir bus. Karena kalau nggak tepat waktu, tentu pelanggannya akan kesal dan marah. Maka dari itu, the right answer is A. Oke, ingat jangan lupa dicentang kalau kalian benar, dan kalau kalian salah nggak apa-apa, karena nanti di akhir soal aku akan simpulin atau mungkin nanya sesuatu sama kalian. Oke, good job. Let's continue to push it. With a sportsman. Okay. 1, 2, 3. You hear part of an interview with a sportsman. What is the situation? A. He has just won a match. B. He is about to play. C. He has decided to retire.
Well, when I became the champion, I thought there was nothing else left for me to achieve. But after a while, when I got used to it, I wanted to win again and again. I'd really like to be out there today, because I still think I can beat almost anyone. But, well, I've had my great victories, and you can't ask for more than that. I realize it's time to call it a day, and after all, I can still play for fun. Well, when I became the champion, I thought there was nothing else left for me to achieve. But after a while, when I got used to it, I wanted to win again and again. I'd really like to be out there today, because I still think I can beat almost anyone. But, well, I've had my great victories, and you can't ask for more than that. I realize it's time to call it a day, and after all, I can still play for fun. Okay, class. Put your answer as usual. C, 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 C. Is there any other answer? Except C? Udah yang mau menaruh jawaban lagi? Oh ya, and could you guys please kindly, why C? Sekalian dijelasin ya guys. Kenapa kalian pilih C? Bukan. Ini. Okay. He said that he wanted to call it a day because he already have his great victory after all. Baterainya udah low band. Hashtag capek. Oh, Oke, good one. Singkat, padat, jelas, tepat. Bagus, bagus, bagus. Oke, bagus. Karena jawaban kalian 100% sama, berarti otomatis dan jawabannya juga benar. The right answer is C, because he has decided to retire. Nah, itu adalah di mana yang konsep kalian dengarkan dari awal sampai akhir. Karena kalau kalian tadi dengerin kayak nggak dengar dari awal sampai akhir, mungkin kalian bakal jawab A atau mungkin B. But that's good. Oke, good one. Berarti jawabannya adalah C, karena sudah jelas. Moving on to the next question. Okay, guys. I think that's all. That's the end of our listening today. Okay, now with that being said, I want you to, aku ingin kalian semua untuk dari 8 soal tadi, kalian benar berapa dan salah berapa. Put it in the chat box. Gak usah takut, misalnya benar 1 pun, benar 2 pun gak apa-apa. Tapi keep doing it. Jadi, aku misalnya di 8, aku benar 7, salah 1 gitu. Ya, boleh lagi. Ya, itu boleh juga. Dari 8 soal tadi, kalian benar berapa? Gak ngitung tadi masa itu. Oke, nggak apa-apa, Bibis. Sudah. Moving on. Oke, it's okay. Is there anyone else? Ada yang benar 8? Ada yang benar 8 yang 100% no wrong, nggak ada salah sama sekali, benar semuanya. Good close. Oke, Bam, congratulations Bam, benar 8. Ada lagi yang benar 8? Nggak ada salah sama sekali, 100%? Oke, karena cuma 1 orang berarti guys ya. Oke, it's okay. Benar 7, salah 1. Ada nggak? Yang salah 1 doang.
Aku salah satu aja Kak, karena tadi kurang teliti, atau mungkin aku salah satu aja Kak, karena tadi telat mungkin masuknya. Is there anyone? Oke, ada lagi satu, ada Alpha, Stephanie, Aisyah. Oke, good one Aisyah. Good one. Oke. Benar 6. Salah 2 berarti. Benar 6, salah 2. Ada yang benar 6, salah 2? Benar 5? Benar 4? Benar 3? Benar 2? Wah, benar 1? Nggak ada benar sama sekali. Oke, good ya guys ya. Nampaknya cuman banyak yang benar semua, sama ada yang benar semua, ada yang benar 7. 6 ke bawah nggak ada semua. Oke, good job. Big applause for you guys. Congratulations. Kalau misalnya kalian udah tes tadi, mungkin misalnya kalian UTBK, atau mungkin ada yang ngambil ujian-ujian tertentu, kalian udah dipastikan bisa lulus, dan moving on ke next stage. Itu udah good job for you all. Tapi mungkin kalian harus prepare, karena biasanya nggak mungkin ada 8 soal lebih biasanya. Jadi kalian harus bersiap, ini kan 8 soal. Prepare for the worst. Jadi mungkin kayak kalau tiba-tiba dikasih 30 soal, kalian harus ready juga. Wah, aku udah pernah listening. Aku harus gas lagi. Kak Jasin orang Medan ya? Iya, aku lahir di Medan, tapi aku orang Batam. Tapi sekarang aku lagi di Medan. Oke, good job class. Karena waktu kita sisa berapa nih? 16:26. 4 minutes left. Mungkin nggak sempat kalau kita bakal bahas reading keseluruhan. Kalau begitu kita hanya akan membahas beberapa soal saja yang bertema reading. But you guys did a good job at the listening part. So kalau kalian ujian listening, aku bisa memastikan kalau misalnya kalian salah satu, kalian masih bisa dipastikan lulus. Tetapi kalau misalnya kalian harus prepare for the worst yang aku bilang tadi, karena mungkin yang soalnya nggak cuma 8 nanti, bisa-bisa 30, 50. Nah, I hope you guys already prepare for the best, oke? Oke, kalau gitu kita akan masuk ke reading, but just a little part of reading, karena waktunya nggak sempat lagi, mungkin cuma beberapa soal. Oke, kalau kertasnya masih muat, ya udah pakai kertas yang sama aja. Tapi kalau nggak muat lagi, ya udah silakan diambil kertas, aku kasih waktu buat prepare. Oke, reading part. Aku share screen sekarang. Sebentar. Kak boleh spill tadi channel YouTube-nya apa nggak? Oke, boleh, tenang aja. Nanti di akhir aku bakal spill. Oke, here we go. The reading question. Okay. Hello everybody. Reading is very important in texts. Oke, Pak. Makasih, Pak. Part 1. Read the following text silently, please. Nah, ini dia yang aku maksud, bacaan. Aku aja nih, ini udah agak sakit mata sedikit. Cuman nggak apa-apa, kita coba bahas satu soal aja sebelum kita close kelas hari ini. Cobalah untuk bersabar dan silakan membaca ya teman-teman. Grammarly does Ada iklan guys, bentar guys ya. more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your Read the following text silently, please.
Carla's story. Carla is from Spain. Okay guys, sorry to say, you guys already did a great job. Untuk reading mungkin kita bisa continue the next class, but don't worry, I'll send you the link on the chat box kalau kalian mau kerjain atau mau apa, nggak apa-apa. Sama tadi aku janji mau ngasih channel YouTube-nya apa. Aku ngambil di salah satu YouTuber bahasa Inggris. Sebentar ya, aku share dulu linknya. Karena waktu kita udah habis, maybe maybe kelas mungkin kita sudahi untuk di sini aja. Thank you for attending the class, and I hope you guys have a great day. And remember what I say: keep practicing your listening and reading, because you guys will need that. Kalian akan butuh ilmunya untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Here's the link for the reading one. You guys could open it and check. If ada masih banyak soal-soal lain di sana, mungkin kalian bisa kerjain. If you guys have any further question yang ingin kalian tanyakan ke aku, atau kalian ingin, Kak bantuin aku dong Kak di sini, atau aku ada soal-soal yang aku nggak ngerti Kak, sekalian dong Kak ajarin aku ini, atau mungkin Kak boleh ajarin aku ini nggak? Nah, you guys could kindly contact me in my Instagram at hermana_j. Feel free, nggak usah takut, chat aja. Aku bakal bantu kalian sebisaku. And before that, there's something that Marciajar sent. Ini adalah link buat feedback. Kalian bisa isi linknya. If you guys have any feedback at the English lesson that we just had, just type the link and feel free to fill anything you guys would like to fill. So anyways, thank you for attending the class. I hope you guys have a great day. Enjoy the rest of your day. And thank you. Thank you, Aku. Haha. Thank you, Bibish. Thank you, Aisyah. Thank you, Dinda. Thank you, Kina. Thank you, Stephanie. Thank you, Ayu. Thank you, Fanny. Oh, udah bisa live guys ya kalau mau live. Thank you, Alpha.